Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya, bisa dipanggil Ditya dengan NIM 23420144047. Program studi bimbingan dan konseling Islam Fakultas Usulin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjabarkan sebuah materi pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengaruh keturunan terhadap perkembangan ini adalah cabang ilmu untuk menentukan bagaimana keadaan seseorang genetik. Gen yang diwariskan seseorang dinyatakan sebagai tipe feno atau karakteristik seseorang yang dapat diamati atau diukur. Pertama, kita akan mengeksplorasi bagaimana informasi herediter diturunkan dari orang tua kepada anak-anak mereka, dan bagaimana mekanisme hereditas menjadikan kita individu yang unik. Kemudian kita akan meninjau bukti kontribusi keturunan terhadap atribut psikologis penting untuk kecerdasan, kepribadian, kesehatan mental, dan pola perilaku. Apa itu hereditas? Hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri dari suatu generasi ke generasi lain dengan perantaraan plasma benih. Pada umumnya, ini berarti bahwa struktural dan bentuk-bentuk tingkah laku yang diturunkan. Prinsip penularan keturunan memahami cara kerja hereditas. Kita harus mulai dari pembuahan, momen ketika sel telur yang dilepaskan oleh ovarium wanita dan menuju rahim melalui tuba volova dibuahi oleh sperma pria. Setelah kita mengetahui apa yang diwariskan pada saat pembuahan, kita dapat memeriksa mekanisme yang digunakan gen untuk mempengaruhi karakteristik yang kita tujukan. Genetik. Pembangunan pertama yang terjadi setelah pembuahan bersifat protektif. Ketika sel sperma menembus lapisan sel telur, terjadi reaksi biokimia yang menolak sperma lain, sehingga mencegah mereka mengulangi proses pembuahan. Dalam beberapa jam, sel sperma mulai hancur melepaskan materi genetiknya. Ovum juga melepaskan materi genetiknya, dan inti sel baru terbentuk berdasarkan informasi herediter yang disediakan oleh sperma ayah dan sel telur ibu. Sel baru ini disebut zigot. Apa itu zigot? Zigot adalah sel yang terbentuk dari pembuahan sel telur oleh sperma di dalam rahim. Zigot merupakan tahap perkembangan sperma setelah reproduksi seksual dan menjadi cikal bakal terbentuknya janin. Zigot manusia normal mengandung 46 kromosom, 23 dari masing-masing induk, yang masing-masing terdiri dari beberapa ribu helai pasir asam atau DNA, dikenal sebagai gen. Gen merupakan dasar biologis bagi perkembangan zigot menjadi manusia. Apa fungsi gen? Pada tingkat paling dasar, biokimia, mereka memerlukan produksi asam amino yang membentuk enzim dan protein lain yang diperlukan untuk pembentukan dan fungsi sel-sel baru, mehlaman dan botikin. Gen, misalnya mengatur produksi pigmen yang disebut melanin di iris mata. Orang bermata coklat mempunyai gen yang membutuhkan banyak pigmen ini, sedangkan dengan mata yang lebih terang, biru atau hijau, memiliki gen yang memerlukan lebih sedikit pigmentasi. Gen juga memandu diferensiasi sel, menjadikan beberapa sel menjadi bagian otak dan sistem saraf pusat, dan sel lainnya menjadi bagian sistem peredaran darah, tulang, kulit, dan sebagainya. Ada 4 pola utama ekspresi genetik. Yang pertama adalah warisan dominan. Warisan dominan ini sederhana, merupakan karakteristik manusia yang dipengaruhi hanya oleh satu pasang gen, disebut alel. Satu dari ibu, satu dari ayah. Kedua adalah kedominan.
Kedominan adalah genetika di mana dua alel dari gen yang sama diekspresikan secara bersamaan, sehingga menghasilkan sifat yang berbeda pada suatu individu. Dalam kedominan, kedua alel yang diwariskan diekspresikan secara serata, sehingga herzigot mengekspresikan kedua alel, bukan salah satu yang dominan terhadap yang lain. Yang ketiga adalah pewarisan terpaut seks. Adalah pewarisan sifat yang dibawa oleh kromosom X. Pewarisan ini terbatas pada jenis kelamin karena penetrasi dan eksploitasi suatu sifat berbeda antara pria dan wanita. Yang keempat adalah pewarisan poligenik. Merupakan karakteristik genetik yang diatur oleh beberapa gen, disebut sebagai gen poligenik. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.